Kelompok 3 akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Kalian tahu nggak apa itu sistem peredaran darah? Nah, sebelum kami masuk ke materinya, kami perkenalkan diri dulu. Saya Elfrida Turnip, NIM 4203121072. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardian Saryatonga, NIM 42031210008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Anggraini, NIM 4202421028. Perkenalkan, saya Rohida Sampuan dari kelompok 3 Biologi Umum dengan NIM 42031210031 dengan kelas PSPM 20D. Perkenalkan, saya Sofna Lau dari kelompok 3 Biologi Umum dengan NIM 42033210022. Baiklah, sesuai judul, saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu darah. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Nah, warna merah ini dapat berubah-ubah, kadang-kadang berwarna merah tua dan kadang-kadang berwarna merah muda. Di dalam tubuh manusia mengalir sekitar 6 liter darah. Darah tersebut memiliki 2 komponen penyusun, yaitu 55%-nya terdiri dari komponen plasma dan 45% sisanya terdiri dari komponen sel-sel darah. Pada tabel berikut bisa dilihat struktur-struktur dari komponennya. Pada komponen plasma, 90-92%-nya terdiri dari air, dan 7-8%-nya terdiri dari zat-zat terlarut, berupa protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Dan pada sel-sel darah terdapat eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sel-sel darah merupakan sel-sel hidup. Pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap milimeter kubik darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah. Dan pada seorang perempuan dewasa kira-kira 4 juta sel darah merah. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Selanjutnya, leukosit atau sel darah putih. Jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sel dari darah merah. Pada laki-laki dan perempuan dewasa, setiap milimeter kubik darah hanya terdapat kira-kira 4.500 sampai 10.000 butir. Sel darah putih mempunyai bentuk yang bervariasi dan mempunyai ukuran yang lebih besar dari sel darah merah. Sel darah putih mempunyai inti yang bulat dan cekung. Sel-sel ini dapat bergerak bebas secara amoeboid serta dapat menembus dinding kapiler. Leukosit dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, granulosit atau plasmanya yang bergranula. Dan yang kedua, agranulosit atau plasmanya tidak bergranula. Yang terakhir adalah trombosit atau keping darah. Trombosit mempunyai bentuk yang oval dan tidak berinti. Ukurannya kecil, yaitu sekitar 3-4 mm. Pada umumnya, setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai 350.000 trombosit. Trombosit dibentuk dalam sumsum tulang dan mempunyai umur lebih kurang dari 10 hari. Trombosit mudah pecah dan akan mengeluarkan enzim trombosit atau tromboplastin. Enzim inilah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses terjadinya pembekuan darah. Apabila terjadi luka, maka darah akan keluar, dan darah yang keluar tersebut akan berhubungan dengan udara.
Trombosit yang keluar bersama darah akan pecah karena bergesekan dengan luka dan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Dengan bantuan ion-ion Ca2+, tromboplastin mengubah protrombin dalam darah menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen yang ada dalam darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang merupakan benang-benang halus yang dapat menutup luka sehingga darah tidak dapat keluar lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai plasma darah atau cairan darah. Pada plasma atau cairan darah, terdapat senyawa atau zat-zat kimia yang telah larut. Pertama, ada sari makanan dan mineral yang terlarut dalam darah. Misalnya seperti monosakarida, asam lemak, gliserin, kolesterol, asam amino, dan garam-garam mineral. Yang kedua ada enzim, hormon, dan antibodi yang berperan sebagai zat-zat hasil produksi sel-sel. Yang ketiga ada protein yang terlarut dalam darah. Molekul-molekul ini berukuran cukup besar sehingga tidak dapat menembus dinding kapiler. Yang keempat ada urea dan asam urat sebagai zat-zat sisa dari hasil metabolisme. Yang kelima terdapat O2, CO2, dan N2 sebagai gas-gas utama yang terlarut dalam plasma. Nah, darah memiliki berbagai macam-macam golongan darah. Macam-macam golongan darah tersebut yaitu pertama ada golongan darah A, yang kedua ada golongan darah B, yang ketiga ada golongan darah AB, dan yang keempat ada golongan darah O. Golongan darah A hanya bisa menerima pendonor dari golongan darah A dan O. Jadi golongan darah A hanya bisa menerima golongan darah A dan golongan darah O. Golongan darah B hanya bisa menerima golongan darah B dan golongan darah O. Sedangkan pada golongan darah AB bisa menerima semua pendonor dari golongan darah manapun, mau itu golongan darah A, B, AB, ataupun golongan darah O. Sedangkan golongan darah O hanya bisa menerima pendonor dari golongan darah O saja. Tetapi golongan darah O bisa memberikan donor darahnya untuk kepada semua golongan darah, mau itu A, B, AB, maupun O. 2. Alat-alat peredaran darah pada manusia. Jantung. Alat-alat peredaran darah jantung merupakan pusat sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada agak ke kiri, besarnya lebih kurang satu kepalan tangan. Berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Pada orang dewasa yang sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 70 kali tiap menit. Jantung berdenyut lebih cepat pada saat kita melakukan aktivitas, misalnya berolahraga, bahkan bisa mencapai 100 kali setiap menit. Tekanan sistole adalah tekanan tertinggi dalam ruangan jantung akibat berkontraksinya otot bilik jantung. Tekanan diastol adalah tekanan terendah dalam ruangan jantung pada saat otot dinding jantung mengendur. B. Pembuluh darah. Alat-alat peredaran darah jaringan pembuluh darah yang kompleks bersama-sama dengan darah dan jantung menyusun sistem sirkulasi. Disebut demikian karena darah mengalir dari jantung ke seluruh sel-sel dalam jaringan dan organ tubuh, kemudian kembali ke jantung. Jaringan pembuluh darah di dalam tubuh kita memanjang sampai 90.000 mil atau 150.000 km. 3 kali jarak mengelilingi bumi. Bagian besar jaringan itu disusun oleh pembuluh kapiler halus yang bercabang-cabang banyak menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Di dalam jaringan, kapiler menghubungkan pembuluh arteri dan vena. Jadi pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. 1. Pembuluh nadi. Dinding pembuluh nadi tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang bersifat elastis,
lapisan tengah yang berupa sel-sel otot polos, dan lapisan dalam yang hanya disusun oleh selapis sel berdinding tipis. Pembuluh nadi memiliki dinding tebal, kuat, dan elastis yang membantu tenaga pemompaan jantung untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh balik. Darah dari kapiler di dalam jaringan tubuh kembali ke jantung melalui venula, kemudian ke pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik mempunyai dinding lebih tipis, tidak elastis, dan berdiameter lebih lebar daripada pembuluh nadi. Hal itu karena darah dalam perjalanannya kembali ke jantung memiliki tekanan yang sangat rendah. Tekanan yang rendah tersebut menyebabkan darah cenderung mengalir kembali ke jantung. Untuk mencegah peristiwa itu, pembuluh balik memiliki banyak katup yang memastikan darah mengalir ke satu arah menuju jantung. 3. Pembuluh kapiler. Darah dan jantung mempunyai pembuluh nadi mengalir menuju jaringan tubuh. Di dalam jaringan tubuh, pembuluh nadi bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang sangat kecil, yaitu pembuluh kapiler atau pembuluh rambut. Pembuluh kapiler membentuk jalinan yang rapat dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Selain itu, dinding pembuluh kapiler tersusun dari selapis sel dan sangat sempit, sehingga hanya dapat dilalui sel-sel darah satu persatu. Oleh karena itu, darah dan pembuluh kapiler dapat langsung memberikan oksigen dan zat-zat makanan kepada sel-sel tubuh. Pada waktu yang sama, sel darah juga mengangkut zat-zat sisa metabolisme dan sel-sel tubuh dibawa melalui pembuluh balik menuju jantung. Dengan demikian, jaringan pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh nadi terkecil atau arteriol dan pembuluh balik terkecil atau venula. Jadi peredaran darah dan jantung ke sel-sel tubuh melalui pembuluh nadi, pembuluh kapiler, terus menuju pembuluh balik untuk kembali ke jantung merupakan sistem peredaran atau sirkulasi darah tertutup. 10. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah besar atau sistemik. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Setelahnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau adanya CO2 akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior atau buat tubuh bagian atas, dan vena cava inferior atau tubuh bagian bawah. Peredaran darah kecil atau pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Golongan darah. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu perkelompokan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Sel darah merah manusia mengandung antigen dan antibodi. Antigen atau agglutinogen terdiri dari A dan B. Antibodi agglutinin terdiri dari antibodi A dan B. Golongan darah. Antigen yang terdapat dalam sel darah merah dikenal dengan nama
agglutinogen, sedangkan antibodi terdapat di dalam plasma darah merah dinamakan agglutinin. Agglutinogen membuat sel-sel darah merah peka terhadap agglutinasi atau pergumpalan. Adanya agglutinogen dan agglutinin di dalam darah ini pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943 dan Donan. Serum merupakan plasma darah merah yang dikeluarkan atau dipisahkan fibrinogen dengan cara memutar darah dan sentrifuge. Serum tampak sangat jernih dan mengandung zat antibodi. Antibodi berfungsi untuk membiaskan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Protein asing yang masuk ke dalam tubuh disebut antigen. Golongan darah sistem ABO. Sistem golongan darah ABO adalah sistem pergolongan jenis darah berdasarkan keberadaan antigen pada permukaan sel darah merah. Pergolongan darah sistem ABO didasarkan pada atau tidaknya dua antigen pada permukaan eritrosit, yaitu antigen A dan antigen B. Seperti sebuah antigen. Antigen pada eritrosit merupakan sifat yang diturunkan dan tetap tidak berubah dari lahir sampai meninggal. Di dalam darah tersebut ada dua jenis agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B, berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dalam darah. Bila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan serum darahnya dapat membuat agglutinogen B, maka rumus darah orang tersebut adalah AB dan mempunyai golongan darah A. Bila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen B dan serum darah dapat membuat agglutinogen A, maka rumus darah seorang tersebut adalah BA dan mempunyai golongan darah B. Bila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, tetapi serum darahnya tidak dapat membuat agglutinin, maka rumus orang tersebut adalah AB dan membuat golongan darah A, B. Bila di dalam sel seseorang tidak mengandung agglutinogen dan serum darah dapat membuat agglutinogen A dan B, maka rumus darah orang tersebut adalah minus AB. Golongan sistem Rhesus. Rhesus adalah sistem pergolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya protein antigen di permukaan sel darah merah. Pada lain adalah faktor Rhesus atau faktor Rh. Ditemukan pada tahun 1940 oleh Landsteiner dan Wiener. Dinamakan Rhesus karena dalam riset digunakan darah. Golongan darah sistem Rhesus. Bergolongan darah Rhesus ada dua, yaitu Rhesus positif atau Rh+ dan Rhesus negatif atau Rh-. Rhesus positif Rh+ memiliki faktor Rhesus pada permukaan sel darah merah. Rhesus negatif tidak memiliki faktor Rhesus pada permukaan sel darah merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan golongan darah sistem MN. Pada tahun 1927, Landsteiner dan Levin menemukan adanya golongan darah pada manusia, yaitu M, MN, dan N. Masing-masing disebabkan karena adanya antigen M, MN, dan N. Jika terjadi transfusi darah antara ketiga golongan tersebut, penggumpalan yang terjadi karena ketiga antigen ini tidak membentuk zat anti-M maupun anti-N. Menurut K. Landsteiner dan Levin, terbentuknya antigen M ditentukan oleh gen LM, sedangkan antigen N ditentukan oleh gen LN dan antigen MN. Selanjutnya yaitu golongan darah sistem MN. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Golongan darah atau fenotip M, reaksi terhadap antibodi atau antiserumnya. Pada anti-M-nya terjadi agglutinasi, tetapi pada anti-N-nya tidak terjadi agglutinasi, sehingga membentuk alel dalam kromosom atau macam gametnya yaitu LM dan genotipnya LM. Kenapa L itu singkatan dari Landsteiner, yaitu penemu dari golongan darah sistem MN. Selanjutnya itu golongan darah atau fenotip N. Reaksi terhadap antibodi atau antiserum
Pada anti-M-nya tidak terjadi aglutinasi, tetapi pada anti-N-nya terjadi aglutinasi. Sehingga alel dalam kromosomnya yaitu LN, genotipnya LN. Golongan darah fenotip MN, reaksi terhadap antibodi atau antiserum pada anti-M terjadi aglutinasi dan pada anti-N-nya juga terjadi aglutinasi, sehingga alel dalam kromosom atau macam gametnya yaitu LM dan LN, genotipnya LM dan LN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Ada dua pelaku yang terlibat dalam transfusi darah, yaitu resipien dan donor. Resipien adalah orang yang menerima darah dari donor, sedangkan donor adalah orang yang memberikan darahnya kepada resipien. Tujuan transfusi darah yaitu meningkatkan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen, memperbaiki volume darah tubuh, memperbaiki kekebalan tubuh, memperbaiki masalah pembekuan darah. Selanjutnya yaitu transfusi darah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah, di antaranya yaitu jenis aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Aglutinin mempunyai kemampuan untuk menggumpalkan darah. Jika aglutinin resipien bercampur dengan aglutinogen donor, darah resipien akan menggumpal jika jenis aglutinin dan aglutinogen tersebut tidak cocok. Darah donor yang bercampur dalam tubuh resipien akan dianggap sebagai antigen dalam tubuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transfusi darah, yaitu transfusi sel darah merah. Transfusi sel darah merah sering pula disebut packet red blood cells atau PRC. PRC dibuat dengan menghilangkan sekitar 250 ml komponen plasma atau cairan dari whole blood atau keseluruhan darah hasil donor. Satu pak PRC mengandung hemoglobin sekitar 10 gram per liter. Hemoglobin adalah protein penting yang ada di dalam sel darah merah yang berperan sebagai kendaraan untuk menghantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, platelet atau keping darah atau trombosit. Platelet atau keping darah adalah bagian dari darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Pasien-pasien dengan kadar platelet yang rendah atau trombositopenia memiliki kemungkinan untuk terjadi pendarahan, termasuk pendarahan di organ dalam atau internal bleeding. Kondisi trombositopenia sering dijumpai antara lain pada pasien kanker. Oleh karena itu, pasien dengan kondisi trombositopenia memerlukan transfusi platelet untuk mencegah terjadinya pendarahan. Dalam praktek medis sehari-hari, transfusi platelet dikenal dengan nama TC atau thrombocyte concentrate. Jenis-jenis transfusi darah. Transfusi plasma. Plasma adalah bagian darah tempat berdiamnya sel-sel darah, termasuk sel darah merah dan platelet. 70% dari plasma adalah cairan. Dalam plasma darah terkandung komponen-komponen yang berperan dalam pembekuan darah atau disebut juga faktor koagulasi. Transfusi whole blood. Transfusi whole blood artinya seluruh komponen di darah tak dipisahkan, melainkan semuanya langsung diberikan melalui proses transfusi darah. Jenis transfusi darah ini dulu sering diberikan pada kasus perdarahan hebat, misalnya pasca kecelakaan atau saat operasi besar. Selanjutnya ada transfusi darah. Pemecahan aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen dan aglutinin dibagi menjadi dua jenis. Aglutinogen yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan aglutinin terbagi menjadi aglutinin alfa dan aglutinin beta. Aglutinin alfa akan menggumpalkan aglutinogen A dan aglutinin beta menggumpalkan aglutinogen B. Golongan darah yang mengandung aglutinogen A itu adalah jenis golongan darah yang di dalam eritrositnya mengandung aglutinogen A dan mengandung aglutinin beta di dalam plasma darahnya. Golongan darah B adalah golongan darah yang mengandung aglutinogen B di dalam eritrositnya dan mengandung aglutinin alfa di dalam plasma darahnya.
Golongan darah AB mengandung aglutinogen A dan B di dalam eritrositnya, namun tidak mengandung aglutinin di dalam plasma darahnya. Golongan darah O adalah golongan darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen apapun, namun mengandung aglutinin alfa dan beta di dalam plasma darahnya. Dan yang ditanya adalah golongan darah yang mengandung aglutinogen B dan aglutinogen alfa, maka golongan darahnya adalah golongan darah B. Selanjutnya ada kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV/AIDS. Orang yang menderita penyakit ini, sel darah putih dalam tubuhnya akan rusak. Sekitar 60% pengguna jarum suntik dan obat-obatan terlarang terinfeksi virus ini. Yang kedua ada leukemia. Para penderita penyakit ini, sel darah putihnya akan aktif membelah dan tak terkendali, sehingga jumlahnya melebihi jumlah normal. Yang ketiga ada anemia. Para penderita penyakit ini kekurangan hemoglobin pada sel darah merah. Penyakit ini dapat disebabkan pula akibat kekurangan darah ketika operasi, kecelakaan, proses melahirkan maupun gizi buruk. Yang keempat ada hemofilia. Penyakit ini merupakan penyakit bawaan keturunan. Penyakit ini ditandai dengan darah yang sukar membeku. Yang kelima ada hipertensi. Penyakit ini di mana tekanan darah seseorang naik di atas normal. Selanjutnya yang keenam hipotensi. Penyakit ini yang berkebalikan dari hipertensi, di mana penyakit ini menunjukkan keadaan di mana tekanan darah manusia turun di bawah tekanan darah normal. Yang ketujuh ada wasir atau hemoroid. Penyakit ini di mana terjadi pelebaran pembuluh darah balik atau yang terdapat di bagian dubur. Biasanya penyakit ini diakibatkan karena aktivitas mengejan. Yang kedelapan ada jantung koroner. Penyakit jantung ini paling mematikan, di mana pembuluh darah arteri tersumbat oleh lemak, sehingga aliran darah menuju ke jantung tidak lancar. Yang kesembilan ada penyakit kaki gajah. Penyakit yang disebabkan oleh larva cacing filaria yang masuk ke dalam darah melalui gigitan nyamuk Culex sp. Larva ini kemudian terbawa ke dalam peredaran darah. Di dalam pembuluh getah bening atau limfa, larva akan menetas menjadi cacing. Cacing-cacing tersebut akan menyumbat saluran limfa. Cairan limfa yang keluar dari saluran inilah yang akan mengisi jaringan di bagian kaki, sehingga kaki menjadi bengkak. Yang ke-10 ada varises. Para penderita penyakit ini akan mengalami pelebaran dan pembuluh darah balik atau vena. Kebanyakan terdapat pada bagian kaki atau betis. Penyakit ini disebabkan karena aliran darah yang tidak lancar dan sering dialami pada wanita yang sedang hamil ataupun orang yang banyak melakukan kegiatan dengan berdiri. Inilah beberapa contoh dari kelainan atau gangguan sistem peredaran darah. Berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan pada materi kami. Baiklah, sampai sini saja video presentasi dari kami kelompok 3 mengenai materi sistem peredaran darah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.